Oke, kita mulai materi awal di mata kuliah ilmu negara ini di pertemuan pertama kita. Kita bahas masalah pengertian ilmu negara, kita pelan-pelan aja supaya kalian juga mengerti. Karena kalian baru transisi dari SMA ke universitas, ke perkuliahan. Ilmu negara dapat diartikan yang pertama, ilmu negara mempelajari secara umum. Mempelajari secara umum. Apa maksudnya? Yaitu pembahasan menggunakan dalil-dalil umum atau pengertian-pengertian negara secara umum yang umum kita dengar di kehidupan sehari-hari di bidang kenegaraan, ya, seperti kata-kata demonstrasi, ya, kan umum, unjuk rasa, aspirasi, ya kan, itu kan umum kita sering kita dengar. Nah, maksud dari ilmu negara itu seperti ini, dia secara umum, yang umum didengar. Bila dikenakan terhadap negara-negara yang ada di dunia, maka dalil-dalil tadi disepakati dengan kenyataan yang berlaku, kan? Jadi jika dikaitkan dengan hukum internasional, mungkin hukum internasional nanti saya juga yang ngajar di semester 3 karena semester semalam saya ngajar. Jika dikaitkan dengan hukum internasional, kita bisa kaitkan dengan di luar negeri. Apa? Kalau kita di sini demonstrasi di luar negeri di hukum internasional dikenal dengan apa? Pemberontak. Ya, nggak ada demonstrasi. Demonstrasi itu aksinya. Kita di sini kenal orangnya sebagai demonstran. Kalau di luar negeri, kalau memang mereka rutin melakukan demonstrasi, dibilang pemberontak, kaum pemberontak. Kaum pemberontak itu merupakan subjek dari hukum internasional. Berarti diakui, karena di setiap negara ada, kan? Dan juga ilmu negara mempelajari secara abstrak dalam uraiannya mengemukakan negara sebagai suatu nilai. Apa itu negara sebagai suatu nilai? Itu negara harus memiliki nilai-nilai khusus, kan? Nilai-nilai tersendiri yang bisa dikenal di dunia internasional, ya kan? Kita harus dikenal oleh dunia internasional dengan ciri khas kita. Apa itu? Memiliki kebudayaan yang tinggi, memiliki bahasa sehari-hari terbanyak. Ya, kita bahasa sehari-hari memang bahasa Indonesia, tapi di beberapa daerah kayak di Brastagi aja mereka ada yang bahasa Karo, ya kan, bahasa Batak. Ada di Jawa bahasa Jawa, Melayu pun masih banyak yang menggunakan. Memang dalam bahasa kita sehari-hari jual beli pasti bahasa Indonesia. Itu mereka diakui. Apalagi yang diakui oleh dunia internasional, kita kehidupan beragama yang paling rukun. Bahkan tidak sedikit yang dinding masjid sebelahan dengan gereja. Kalau saya nggak salah ingat, kalau nggak salah ya, Masjid Agung itu di sebelah dengan gereja, ya, yang dekat SMA Negeri 1. Itu mereka kalau nggak salah pun sebelah-sebelahan dinding, kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf, saya bukan memastikan. Karena saya ke sana itu 2003-2004. Jadi lupa-lupa ingat. Jadi yang ketiga, ilmu negara mempelajari secara universal. Apa ini maksudnya? Bahwa ilmu negara mempelajari secara universal itu bahwa ilmu negara itu nilai-nilai yang berlaku itu bisa di seluruh negara. Ya, nilai yang diberlakukan di Indonesia sama juga nilainya dengan di
luar negeri di Amerika. Contoh, batasan tentang narkotika. Narkotika yang dilarang berapa di Indonesia harus disesuaikan dengan yang di luar negeri. Ya, di atas berapa? 5 gramnya yang dihukum mati. Dihukum mati berarti di luar negeri seperti itu. Sama dengan apa? Kejahatan kemanusiaan. Ya. Apa yang berbeda? Kalau ada yang sama pasti ada yang berbeda. Ya. Yang berbeda sekarang banyak menjadi pertentangan itu kejahatan dalam perang. Ya, itu berbeda. Kalau beberapa negara yang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura segala macam, itu perang selalu mengkondisikan perang dengan apa yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Jika dalam perang kita dihadapkan dengan masyarakat yang sudah angkat tangan menyerah, itu tidak boleh dipukul, tidak boleh ditembak, itu ditahan. Tapi kita lihat kejahatan perang-perang di Timur Tengah maupun di Afrika, walaupun mereka sudah buang senjata, mereka tetap ada yang ditembak segala macam. Bahkan di hukum perang, anak-anak dan perempuan itu tidak boleh ditembak, kecuali perempuan yang angkat senjata, berarti memang dia pejuang, kan? Tapi kita lihat di Palestina, bahkan target perang dari Israel adalah perempuan yang sedang hamil. Untuk apa? Untuk memutus garis keturunan dari rakyat Palestina. Itulah kejahatan-kejahatan perang yang ada di Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya menolak, tapi juga tidak bisa melakukan apa-apa, karena kita di dunia ini negara adidaya pemegang kekuasaan tetap Amerika, ya kan? Pemegang kestabilan dunia tetap Swiss. Kalau kalian boleh tahu di dunia ini negara yang tidak memiliki polisi adalah Swiss. Swiss tidak punya polisi. Tentara mereka punya. Apa fungsinya tentara? Untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara. Kenapa tidak ada polisi? Jika ada pencuri gimana? Swiss merupakan negara yang paling aman dan paling maju. Bahkan kalau ada kejahatan, nanti itu dikirim ke rumahnya suratnya, surat putusan pengadilan, Anda dihukum 5 bulan penjara misalnya. Ya udah, dia berangkat sendiri ke penjara, ngunci dirinya sendiri. Ya. Makan tetap dikasih, ada yang ngasih, negara tetap memberi makan. Dihitung, ada penjaga penjaranya ada, tapi tidak terlalu ketat seperti di Indonesia maupun negara-negara lain. Mereka nggak ada yang lari, aman, ekonomi paling tinggi. Ya, kalau kalian nabung di Bank Swiss lah surga para penjahat dunia dalam menyembunyikan uang. Para mafia-mafia yang taruh di sana tidak bisa diselidiki. Data nasabah sangat rahasia bagi mereka, paling aman. Termasuk di sistematika ilmu negara. Yang pertama, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit berarti ilmu negara menyelidiki tentang negara dalam keadaan abstrak atau umum. Hanya melihat negara sebagai abstrak atau umum, sebagai yang sama dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Ada pemerintahan berjalan.
ada masyarakatnya, ada sistemnya, ada kepolisian, ada tentaranya, ya kan? Ada semua. Itulah baru diakui sebagai negara. Yang kedua, ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan dalam arti luas terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, ilmu negara yang menyelidiki negara tertentu. Apa contohnya? Misalnya kita menyelidiki tentang lembaga negara yang ada di dalam suatu negara itu. Apa lembaga negara yang ada? Misalnya kalau kita di Indonesia ada presiden, MPR, DPR, DPRD. Ya, tingkat 1 maupun tingkat 2. Itu ada di Undang-Undang 12 tahun 2011. Pasal 10, apa pasal 7 lupa saya. Ilmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus. Kalau tadi secara umum, ini lembaga-lembaga perwakilannya diselidiki secara khusus. Jadi MPR-nya diselidiki, DPR-nya diselidiki, DPD-nya diselidiki. Itu yang ada di Indonesia. Sama kayak di luar negeri. Mana majelis permusyawaratan yang tertinggi di sana, Dewan Perwakilan tertinggi di sana, itu diselidiki. Apa gunanya? Untuk melihat keseimbangan negara kita apakah sudah sama dengan negara-negara maju dan berkembang yang ada di dunia. Ini yang lainnya sejarah nanti. Jadi keterkaitan ilmu negara dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara. Ini nanti ada di semester 2. Salah. Apa ini? Jadi ilmu negara memiliki objek penyelidikan bersifat umum mengenai pertumbuhan, wujud, formasi dan lenyapnya negara, dan terdapat pula mengenai negara tertentu. Jadi di ilmu tata negara nanti tetap sama. Ya, di ilmu tata negara itu menyelidiki tentang lembaga-lembaga negara. Ya. Objek-objek negara. Kalau dia nanti ada hukum administrasi negara, itu personnya. Nah, bedanya di situ. Kalau tata negara dia objek-objeknya, disitulah presiden, DPR, kementerian, DPRD, DPD. Nah, di situ dibahas. Hanya lembaganya, bukan orang yang mendudukinya. Ya, di hukum tata negara dia membahas orangnya. Lembaganya, lembaga yang terbentuk di situ. DPR itu gimana, apa syaratnya, apa kerjanya, apa yang harus dihasilkan, ya kan? Gimana cara menghasilkannya? Misalnya DPR tingkat 1 harus menghasilkan perda, gimana cara menghasilkannya? Harus rapat, harus ini, harus itu. Jadi dia lebih kepada organ-organnya. Ada hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Ini sudah saya bahas juga tadi ya. Kalau hukum administrasi ini kepada personnya. Apa yang kita bahas? Presidennya. Bukan kalau tadi jabatan presidennya, ini presidennya. Orangnya gimana nih syarat harus menjadi presiden? Apa syarat wajibnya? Apa syarat umumnya? Apa yang harus kualifikasi yang harus dilengkapinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden? Ya kan? Ada standar pemeriksaan kesehatan. Nah, ada semua lengkap. Untuk DPR pun seperti itu. Ya, untuk orangnya, anggota DPR itu, anggota legislatif itu, apa syaratnya? Mengajukan, mendaftarkan diri untuk dipilih. Ya, dilakukan pemilihan. Nah, si calon itu bisa melakukan kampanye.
yang diizinkan oleh undang-undang, bukan kampanye-kampanye gelap. Ya, jadi sistemnya ini dapat berjalan, cara kerjanya DPR ini dapat berjalan, ya kan? Gimana anggota DPR yang pertama sebagai calon anggota legislatif mendaftarkan ke DPR menjadi calon anggota legislatif, dilakukan pemilihan, ya, dilakukan pemilihan umum, terpilih, dilakukan pelantikan, proses, ya. Kalau di administrasi kita bicara proses, ya, proses menjadi seseorang si A menjadi anggota legislatif, anggota DPR, ya. Nah, kalau tadi lembaganya, ini prosesnya. Nanti di mata kuliahnya lebih dijelaskan lagi. Kalau di ilmu negara ini kita membahas secara umum aja. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, ya. Jadi dalam ilmu politik ini, dalam kajian yang pertama sejarah. Apa sejarah yang ingin dikaji dalam ilmu negara ini, dalam bidang politik, itu manusianya, sejarah terbentuknya negara, ya kan? Kenapa nih bisa terbentuk negara Indonesia? Tetap harus ada sejarahnya. Kan nggak mungkin tiba-tiba terbentuk, ya. Ada perjalanan sejarahnya 350 tahun, 3,5 abad, tambah lagi ditambah jajahan Jepang. Ada perjalanannya. Perjalanan itu kita sudah menghasilkan beberapa pahlawan nasional yang punya cerita masing-masing. Seharusnya di SD, SMP, SMA itu dipelajari di pelajaran sejarah. Yang kedua, statistik, menyangkut masalah sosial kemasyarakatan yang bukan merupakan bagian dari ilmu politik. Jadi di sini bagiannya sosial kemasyarakatan. Kita di bidang sosial, kita fakultas ilmu sosial, hubungan kemasyarakatan. Bagaimana kita belajar di fakultas hukum ini berguna terhadap masyarakat, ya. Minimal kalian tamat, ngurus kartu pengacara, keluar kartu pengacara, yang pertama kali kalian bantu itu warga masyarakat. Jangan pernah kalian menerapkan harga kepada masyarakat, karena di situ tempat lahir kalian, di situ tempat tinggal kalian. Dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Kok itu prinsip saya. Kecuali kalian udah punya nama besar seperti Hotman Paris, kan? Bahkan Hotman Paris pun masih banyak memberikan yang free, ya, pendampingan yang free, tidak bayar. Kenapa? Masih ada sisi penilaiannya. Kalau kalian menjadi pengacara, kalian jadi notaris nantinya, jangan pernah kalian kerja itu mencari uang. Kita menjadi pelayan masyarakat, bukan mencari uang. Kalau kalian mau mencari uang, kan kerja di bank, ya kan? Kita jadi pelayan masyarakat. Ada tetangga sangkut kasus hukum, kira-kira kita bisa dampingi, ya. Kalau memang ada biaya yang diperlukan untuk di pengadilan, kalau kalian merasa keberatan, kalian bisa omongkan sama pihak keluarganya, Pak, Bu, ini harus bayar di pengadilan sekian, mereka pasti juga akan mengerti, karena kita nggak menetapkan harga, ya kan? Adapun bayar di pengadilan itu ada kwitansinya, jadi tetap dikasih ke masyarakat, ke klien kita nanti. Ada politik ekonomi, sepanjang menyangkut hukum ekonomi yang diterapkan bagi perseorangan, maka tidak berhubungan dengan negara. Nah, jadi kalau hukum ekonomi ini hanya menyangkut
seseorang saja itu tidak. Gimana contoh? Misalnya kalian pinjam uang ke bank, berarti itu bukan urusan negara, urusan kalian sama bank, ya kan? Itu ngerti ya. Jadi contoh kedua, mana yang kalian berhubungan dengan negara? Kalian kepala proyek perbaikan jalan, dana 2 triliun, uang dikirim ke rekening kalian, itu kalian bertanggung jawab pada negara ya. Kerjaan nggak beres, kerjaan nggak selesai, kerjaan kalian ngaspal mungkin baru 3 tahun 4 tahun udah meletus, udah bolong-bolong, kalian ini cari urusan dengan negara, ya kan? Kalian bisa dibawa ke pengadilan, kasus korupsi. Kalau bank, kalian hanya kasus perdata, one prestasi. Kalian pinjam uang ke bank, kalian nggak bayar, digugat bank, kalian masuk ke pengadilan perdata, one prestasi. Bayar atau disita, cuman itu pilihan di perdata, bayar atau harta kekayaan kalian disita, ya kan? Nggak ada penjara di bank. Lain hal kalau kalian pinjam uang di bank, kalian gunakan untuk transaksi narkoba, itu penjara, ya kan? Itu udah masuknya ke pidana. Ada juga studi kemasyarakatan khusus menyangkut identitas yang tidak berhubungan dengan negara. Ya, kemasyarakatan tidak masuk identitas negara. Identitas negara ini seperti apa? Paspor. Jadi kalau kita mau keluar negeri, KTP kita itu nggak laku, ya kan? KTP nggak laku. Kalian keluar negeri, kalian tunjuki di Malaysia KTP kalian, nggak ngerti mereka. Nggak kalian ngurus paspor. Ya, paspor itu adalah KTP. Namanya KTP internasional. Itu bisa berlaku di mana aja. Paspor pun ada banyak macam jenisnya. Mulai dari berobat, pelajar, wisata, dan lainnya. Ada ibadah juga ada untuk haji dan umrah. Itu pasti beda harganya. Biasanya kalau yang paling murah itu berobat sama ibadah. Untuk yang umat muslim mungkin naik haji, yang umat Kristen mungkin ke Israel. Itu murah paspornya. Hubungan ilmu negara dengan ilmu ekonomi. Sini ada beberapa aliran. Yang pertama aliran laissez-faire. Tulisannya laissez, Laissez-faire. Laissez-faire. Apa maksudnya? Bahwa beberapa pakar ekonomi beranggapan bahwa sama dengan sistem kapitalis. Jadi kalau sistem kapitalis itu bukan dari sistem politik. Apa sistem kapitalis itu? Sistem kapitalis itu lebih kepada satu pihak yang mendominasi seluruh negara. Contoh Korea Utara. Ya kan? Bahkan seperti kita lihat gaya rambut aja mesti sama. Kalian boleh cek di YouTube. Gaya rambut boleh sama. Di Korea Utara tidak ada jaringan internet. Jaringan internet hanya ada untuk bagian pertahanan dan keamanan sama gedung presiden. Nggak ada. Jadi jangan heran kalian kalau kalian wisata ke Korea Utara, HP kalian error. Nggak ada. HP kalian sehebat apapun, iPhone sekalipun yang paling mahal iPhone-nya,
iPhone 13, iPhone berapa kalian bawa ke sana, error, karena memang nggak ada jaringan. Kalau ketahuan meretas jaringan pertahanan Korea Utara, kalian ditahan. Welcome, Korea Utara welcome sama Indonesia jika ingin berwisata ke sana. Cuman memang pasti kalian nanti beranggapannya terlalu membosankan di sana, karena kalian nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, kalau kalian tahu juga, kalau di Korea Utara itu kalian lihat di video-video di YouTube, sekolah di sana ada mempelajari lagu kebangsaan kita, anak-anak SD di sana. Menjadi kewajiban, lagu wajib. Itulah mereka ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia. Kedua, ada aliran liberalisme modern. Ya, di sini paham kapitalisme klasik kemudian mendapatkan kritik dan sorotan tajam karena sistem tadi yang berpusat pada satu orang. Jadi kalau yang di sini liberalisme modern lebih kepada kebebasan. Jadi campur tangan negara itu hanya sebatas urusan ekonomi. Ya. Nah, contohnya apa? Seperti negara kita misalnya. Ya. Kita diberikan kebebasan. Jaringan internet kita bisa pilih mau pakai jaringan internet apa. Bebas. Kita mau buka apa aja bisa. Kan? Tapi kalau urusan ekonominya ekonomi Indonesia, bukan ekonomi kita sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, kalian pinjaman ke bank, ya kan? Bukan pinjam, maksudnya yang kalian pakai dititipkan uang negara untuk pekerjaan. Itu tetap urusannya ke negara, ekonomi negara. Apa fungsinya ekonomi dari negara ini? Dikasih uang untuk perbaiki jalan, stabilitas kendaraan roda-roda berat, roda-roda yang banyak itu, yang berat itu tetap berjalan. Mereka lah salah satu sumber pendapatan negara. Karena apa? Kalau mereka sudah melewati perbatasan, mereka ditimbang, mereka bayar. Kalau kalian pernah naik bus keluar kota, kalian pasti tahu. Kalian pernah naik bus keluar kota misalnya, pasti kalian masuk ke dinas perhubungan itu ditimbang seisi-isinya. Sama kalau kalian misalnya kalian naik bus ke Jawa, itu pasti naik kapal. Busnya naik kapal, itu pasti ditimbang dulu. Jadi nanti dimasukkan tagihannya ke tagihan perusahaan bus. Tidak dibayar oleh supir, masuk ke tagihan bus. Seperti itulah fungsinya negara itu, memfasilitasi, memperbaiki jalan, pelabuhan, bandara, segala macam masuk ke sana. Ya kan? Taman-taman diperbaiki segala macam masuk. Taman diperbaiki, dikasih orang jualan di sekitarnya. Orang itu kan bayar pajak jualan di situ. Ya kan? Bukan murni gratis mereka jualan di situ. Mereka juga harus bayar. Bukannya kalau kalian misalnya kalian jualan nih, mau jualan di Alfamart atau di Indomaret, jualan di depannya, ya kan, buka stand gitu misalnya kan, itu kan bayar berapa? 50.000 per hari atau 500.000 per bulan, ada bayarannya. Kenapa mereka minta bayar? Karena mereka juga bayar ke negara, pajak mereka tinggi ke negara. Jadi istilahnya pajaknya dibagi ke mereka yang mencari nafkah di situ juga, kan? Karena sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi kita yang terkena pajak itu juga mendapatkan manfaat ekonomi. Yang kita tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung misalnya ya,
Contoh misalnya pajak bumi dan bangunan. Kita hanya dapat manfaat tempat tinggal. Kita bayar berapa? Misalnya kayak rumah yang saya tinggali itu 388. Rumah dalam gang. Hampir sama kayak ruko pinggir jalan. Karena mungkin ukuran tanahnya lebih besar daripada di gang itu, 12 kali 20 paling besar di gang itu. Ya. Ada aliran konservatif modern. Di aliran ini pada dasarnya berurusan dengan upaya pelestarian nilai-nilai institusi tradisional. Jadi aliran ini lebih kepada nilai-nilai tradisional. Masyarakat tradisional tetap didahulukan. Penilaian mereka, tapi penerapan oleh negara terserah masing-masing negara mau yang mana. Kalau mereka tetap nilai-nilai tradisional dikedepankan. Kenapa Indonesia tidak melakukan ini? Terlalu banyak kita adat budaya di Indonesia. Ya, kalau dibebaskan nih Indonesia, ya Indonesia dibebaskan menggunakan bahasa adat masing-masing, kacau Indonesia. Sama-sama orang Indonesia saling cakap nggak ngerti, ya kan? Sama-sama Indonesia berteguran di jalan, bingung ini kawan cakap apa kan? Kita lanjutkan. Di aliran sosialisme. Apa di aliran ini? Bahwa pandangan kaum sosialis tentang kebebasan dan persaingan berbeda dengan aliran lainnya. Karena kebebasan dan persaingan tersebut sangat erat kaitannya dengan struktur sosial secara keseluruhannya. Jadi dari pandangan sosialis ini bahwa kebebasan itu harus lihat dari struktur negaranya itu, kan? Makanya tolak ukur HAM itu tidak sama di setiap negara. Ya, kayak kalau kasus Polikarpus, ya yang Munir yang dibunuh oleh pilot Polikarpus sampai sekarang juga tidak ada jawaban yang pasti. Ya kan? Tidak ada nih jawaban yang pasti. Karena apa? Karena meninggalnya pun tidak jelas di mana. Karena hukum di setiap negara itu harus jelas meninggalnya di mana. Jadi meninggalnya semalam itu di pesawat di wilayah udara. Kalau nggak salah saya antara Indonesia dan Singapura apa Malaysia. Disidangkan di Singapura, Singapura pun bingung karena juga masuk di Indonesia. Disidangkan di Indonesia nggak cukup bukti-buktinya, terakhir hanya dihukum berapa tahun itu, 15 tahun, udah bebas orangnya sekarang. Ya, makanya di pandangan sosialis ini tetap dikembalikan ke masing-masing negara dalam mengelola hukum-hukumnya. Nggak bisa nih kita tekankan dari negara-negara dari ketentuan Amerika misalnya, ketentuan dunia, ya. Amerika pun tidak bisa melakukan tekanan kepada negara-negara yang maju, ya. Makanya kalau kalian lihat Indonesia tidak ada di Indonesia tidak ada kapal induk Amerika. Tahu kapal induk kan? Kapal induk itu kapal yang di dalamnya memuat seluruh ada kapal, ada pesawat, ada jet tempur, ada mobil, ada tank, ada segala macam di dalam itu. Karena Indonesia pun tidak punya. Kenapa Indonesia tidak punya? Ya, Indonesia bukan tidak mampu beli, memang tidak beli. Kenapa? Karena mereka yang punya kapal induk pasti jadi incaran perang negara-negara lain, ya kan? Kita
Kalau perang dari jumlah masyarakat kemungkinan bisa menang. Tapi bukan teknologi aja. Kita dipisahkan oleh pulau. Ya kan? Kita di Sumatera cuma dari Aceh sampai Bengkulu, apa Lampung yang paling bawah. Ya kan? Habis itu kan nggak ada lagi. Kalau kita istilahnya mau ke Jakarta, ke Jawa, kan nyebrang. Seperti yang saya bilang tadi, naik kapal, nyebrang laut. Ya kan? Kalau kita ke Pekanbaru masih bisa jalan darat. Tapi kalau kita mau ke Kepulauan Riau, Kepri, Batam, nyebrang, naik kapal lagi dari Pekanbaru. Itulah jarak-jarak yang terlalu jauh ditambah teknologi yang belum merata di setiap negara, baik itu teknologi secara umum maupun teknologi secara militer, belum merata. Mungkin di pusat di Jawa sudah sangat maju, tapi kita kembali coba lihat saudara-saudara kita di Papua, ya kan? Pada saudara-saudara kita di Papua, apa mereka mendapat jaringan internet? Tidak. Banyak yang tidak. Ada yang dapat, ada, tapi di daerah kota. Bagaimana yang di daerah gunung, yang rumahnya atau kampungnya di balik gunung? Sampai jaringan ke sana enggak, terhalang oleh gunung. Ya. Bagaimana mesti sampai ke sana? Mesti pakai helikopter. Karena kalau pakai pesawat pun hanya mendarat di pusat kota Papua, Wamena. Di dalam perekonomian modern yang sudah sedemikian kompleks sekarang ini, campur tangan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi merupakan sesuatu hal yang mutlak, kan? Karena untung ruginya ekonomi itu tetap berkaitan dengan negara, kan? Banyak tidaknya pemasukan negara itu mempengaruhi terhadap nilai rupiah, terhadap keuntungan kerugian negara. Jadi negara tetap mengawasi, memberikan bantuan segala macam. Kepada siapa? Misalnya kepada petani-petani, peternak, untuk dimajukan lagi pertanian dan peternakan. Campur tangan negara atau pemerintah dirasakan semakin urgent bila sudah menyangkut keadilan. Jadi cerita keadilan ini juga itu tidak ada jawabannya. Ya? Adil menurut si A belum tentu adil menurut si B. Ya kan? Adil menurut si A belum tentu nih B bilang adil. Ini udah adil. Sesama saudara aja, kalian saudara kandung, taraf keadilan itu bisa beda. Contoh ringkasnya, mohon maaf, jika orang tua meninggal dua-dua bagi warisan, pasti kebanyakan laki-laki ingin hukum faraid. Perempuan pasti nggak mau. Kenapa? Hukum faraid itu pasti merugikan perempuan. Kenapa merugikan? Di hukum faraid laki-laki itu dapat 2 bagian, perempuan itu dapat 1 bagian. Jadi kalau misalnya perempuan dapat 50 juta, laki-laki dapat 100 juta. Tapi kalau kalian yang perempuannya dari Padang misalnya, mereka lebih berbahagia. Kenapa? Harta warisan orang tua 100% kepada wanita. Kan? Ada beberapa adat kebudayaan kita yang berbeda di setiap negara. Ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan dan kebijakan tersebut tidak berjalan efektif dalam masyarakat, sebenarnya pemerintah menuduh masyarakat telah melakukan kesalahan.
Banyak nih, banyaknya aksi-aksi di Indonesia ini tentang kejadian-kejadian yang ada. Kan? Lihat, terlalu banyak aksi yang turun, mulai dari BBM yang naik. Kan? Benar kata, kalau kalian ada lihat podcast Deddy Corbuzier, kenapa kalian heboh dengan BBM naik? Kalian nggak merasakan kalau kalian merokok itu rokok udah naik. Dulu Sampurna 16 itu 8.000, sekarang kalian beli berapa? 20 ribuan. Ya kan? Dulu Surya itu 7-8 ribu, sekarang 20-an. Kenapa nggak pernah demo itu? Itu bukan kebutuhan. Masyarakat itu udah menjadi kebutuhan. Kan? Tapi karena tidak kebutuhan 100% masyarakat, mungkin hanya sekitar 50% masyarakat, makanya nggak jadi sesuatu yang wah, seharusnya itu wah. Karena itulah pemasukan negara. Kembali ke pemasukan negara paling besar itu adalah dari TKI, rokok. Jadi TKI dan rokok itu pahlawan devisa negara. Ya, makanya ada wacana rokok mau dilarang di Indonesia. Kasih dong alternatif, apa gantiannya jika ini dilarang? Ya kan? Nggak bisa tiba-tiba dilarang, udah habis pemasukan Indonesia, ya bisa kolaps Indonesia. Oke. Masalah TKI yang dianiaya di apa? Jangan kita bilang lebay kali. Kita hidup dari mereka bekerja loh. Ya kan? Kita nikmati fasilitas Indonesia kan? Misalnya ada kayak bus Transmetro Daily gratis. Kalau kalian pernah menggunakannya, ya sedikit banyak ada juga uang mereka di dalam. Itulah intinya, itu kita menghargai setiap proses dan setiap apa yang ada di negara ini. Jadi dalam ilmu negara kita mempelajari segala seluk-beluknya dalam negara ini agar kalian nanti paham dan tidak buta dalam mata kuliah hukum tata negara. Ya, saya kira inilah pertemuan pertama kita sebagai perkenalan dan materi awal. Saya tidak berikan demikian pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.